Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini kita udah sampai lagi di tempatnya Mamang buat lanjutan video yang kemarin. Nah, buat teman-teman yang belum sempat nonton videonya, kalian bisa klik di atas ini. Nah, Mang, kemarin itu kan kita sempat ngebahas tentang bagaimana cara untuk membentuk sebuah akhlak ya, Mang. Iya. Nah, di video kemarin juga Mamang udah ngejelasin kisi-kisinya tuh, Mamang di situ udah sempat bilang satu poin kalau salah satu cara untuk membentuk akhlak adalah jadilah diri sendiri. Nah, menurut saya ngebentuk akhlak ini kan kayaknya banyak nih, Mang. Betul. Ya kan, apalagi kan dijelasin langsung oleh Mamang nih, gitu kan, yang emang punya metode mengkaji diri. Nah, kemungkinan di video kali ini kita bakal ngebahas tentang akhlak, Mang. Iya. Nah, sebelumnya nih teman-teman, kemarin kan kita ditemani sama Bang Hendra. Nah, sekarang ada lagi yang nemenin kita. Nah, yang buat kita langsung kenalan aja, Bang. Dikenalin dong, namanya siapa? Nama saya Indra. Saya tinggal di Perum 3. Kebetulan lagi belajar sama Mamang. Dan pengen tahu tentang akhlak itu apa, gunanya itu apa. Oke, jadi abang juga lagi belajar tentang akhlak ya, Bang? Lagi belajar. Oke teman-teman, jadi kita di sini emang semua lagi mempelajari yang namanya mengkaji diri itu. Nah, buat yang penasaran sama lanjutan video ini, pastikan terus jangan kemana-mana. Nah, Mang, kita langsung bongkar aja deh, Mang. Kira-kira gimana sih cara membentuk sebuah akhlak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dengan rahmatnya Allah kita masih bisa berikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa belajar di sini untuk bagaimana supaya kita menjadi manusia berakhlak. Rasulullah bilang datangnya Rasulullah ini tugasnya menyempurnakan akhlak. Lalu akhlak yang seperti apa yang dimaksud akhlak? Terutama bentuk dulu akhlak diri sendiri. Artinya kita selalu mengintrospeksi, mereview apa-apa yang ada di diri kita. Dalam bahasa orang tua saya dulu, ngomong dulu tong baru ngomong. Artinya di saat kita mau ngomong dulu. Ngomong di mana? Dalam hati. Kita begitu mengucap, ngomong dulu dalam hati, gua pantas enggak nih ngomong. Kalau pantas ya gua ngomong, kalau enggak ya jangan. Itulah salah satu bentuknya akhlak. Sehingga di saat kita ngomong dulu, sehingga kita atur bahasa kita, tatapan mata kita, gerak hidup kita atau gerak tubuh kita, itu kita bentuk dulu. Kira-kira orang kesinggung enggak di saat kita ngomong. Kalau sudah membentuk diri kita sendiri, baru timbul kita membentuk akhlak terhadap orang, terhadap makhluk Allah yang lainnya seperti makhluk kasat mata, seperti jin, binatang, pohon, dan lain-lainnya. Kita harus gunakan akhlak. Lalu terhadap hewan dulu akhlak kita seperti apa? Kalau kita lari kepada pelajaran ma'rifat ya, banyak sejarah-sejarah tentang akhlak di situ dijelaskan. Kalau sudah menerapkan akhlak, dia enggak mau menyakiti apalagi membunuh binatang. Itu cerminan salah satu akhlak ya. Karena yang bisa membunuh binatang itu Allah.
Kalau kita asal matiin, asal bunuh, berarti kita belum mencempirinkan akhlak. Terhadap binatang kita nggak menghargai, bagaimana terhadap diri sendiri, bahkan terhadap orang banyak. Jadi hargai dulu diri sendiri, hargai makhluk-makhluk Allah yang lain. Ada sejarah kan Kanjeng Sunan Bonang, begitu terjatuh, dari jatuhnya dia nyamber rumput sehingga rumput itu tercabut dari tangan. Dia minta maaf kepada rumput tersebut. Karena apa? Dia mengedepankan akhlak. Rumput kan bahasanya bukan makhluk seperti manusia. Kenapa di situ akhlak dikedepankan? Karena situ adalah ciptaan Allah. Menghargai, menghormati apa yang Allah ciptakan, maka di situ timbul saling menghargai. Kalau sudah mengedepankan akhlak terhadap makhluk Allah yang lain, maka kita pun akan dihargai oleh makhluk Allah yang lain. Jangan bentang-bentang kita manusia sempurna ketimbang makhluk Allah yang lain. Kita sembarangan menggunakan kesempurnaan kita, itu salah. Kan ada bahasa filsafat begini, kedepankan etika, jangan kedepankan ilmu. Kalau orang kedepankan ilmu, pasti kurang mengedepankan akhlak. Karena kenapa? Kalau sudah mengedepankan ilmu, maka timbul kesombongan, keangkuhan, dan tidak menghargai orang karena merasa punya ilmu. Tapi kalau mengedepankan akhlak dan etika, maka ilmu akan ngikutin. Karena terbentuknya akhlak, ilmu akan menjadi sebuah kebaikan. Kalau kita mengedepankan ilmu tapi akhlak nggak dikedepankan, maka kurang dihargai orang. Itu terhadap makhluk Allah yang lain. Contoh juga terhadap makhluk gaib dah. Kadang gini, sering kita tonton tuh di TV-TV, ada namanya orang-orang yang kita lihat itu, ada makhluk gaib masukin botol. Nah di situ tidak mencerminkan akhlak. Itu kan makhluk gaib ciptaan Allah ya. Adapun kalau kita mengusir, usirlah, taruh di tempat yang selayaknya, karena dia pun makhluk hidup, cuman kasat mata atau tidak terlihat mata. Maka bagaimana mengedepankan akhlak terhadap makhluk gaib? Ya tetap seperti kita menghadapi manusia biasa. Kita bahasa sopan santun, tanya kenapa lu di sini ganggu orang, apa sebabnya? Dan kalau bisa kamu jangan di sini, pakai etika, maka makhluk itu pun akan menghargai kita. Jangan merasa kita paling sempurna ciptaan Allah, terus sembarangan kita kesempurnaan kita manfaatkan untuk menyakiti makhluk Allah. Itu kurang berakhlak. Allah saja menciptakan, ya. Kenapa kita menyakiti? Nah, di situ berarti kurang mengedepankan akhlak. Akhlak itu sebenarnya sangat penting untuk hidup kita, agar kita terhindar dari kesombongan hati, kesombongan perilaku, kesombongan ucapan. Itu pentingnya kita belajar akhlak, agar kita ini dihargai orang, dihormati orang karena akhlak. Saya dulu zaman saya masih kecil, orang tua yang ngedidik tentang akhlak. Ada waktu itu tetamu datang ke rumah saya, nanya sama bapak saya tentang alamat. Pak, bapak tahu rumah si A? Orang tua saya jawab, tahu pak. Di mana? Sebelah situ pak. Tuh. Sebelah situ pak. Akhlak. Mengedepankan akhlak, menghormati dia manusia, ke situ pak. Ya, di sono pak. Tuh, etika. Etika lari. Kalau bahasa nunjuk, itu bahasa ditunjukkan, kesinggung orang. Ya. Sono pak, kesinggung. Merasa enggak dihargai, ditunjuk. Bahasanya, lu kurang ajar, kan tunjuk. Ya. Udah bahasa, udah kurang beretika. Nah kalau begini, di sana pak, kan ngejempolin, menghargai larinya.
menghormati, bahwa itu adalah makhluk Allah yang harus dihormati, dijempoli ke sana, Pak. Nah, itu salah satu akhlak. Jangan merasa kita berpendidikan tinggi, ilmu kita apa juga ada, tapi nggak berakhlak, maka ilmu itu akan menjadi sebuah nama doang. Sebuah nama doang. Karena tidaknya berakhlak, timbulnya sombong. Maka dengan kesombongan tersebut, ya ilmu bisa kurang manjur. Ya, bisa kita gampang sakit karena kesombongan dalam bahasa pelajaran agama. Kesombongan itu amal perbuatan kita akan hilang seperti api membakar kayu. Kayu lama-lama terbakar api, habis dan habis kayu tersebut. Itu karena sifat sombong, maka amalan kita pun akan habis karena kesombongan kita. Kenapa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak? Pada zaman itu manusia kurang berakhlak. Pada zaman jahiliyah tersebut ada anak perempuan dikubur hidup-hidup. Tuh, ya. Perzinahan merajalela, kemaksiatan suatu pekerjaan buat mereka karena tidak adanya akhlak. Datangnya Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak agar manusia punya adab di dalam berbicara, berperilaku, dan saling menghargai. Pun Pak Soekarno bilang, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Itu salah satu didikan akhlak. Kalau seandainya orang tidak menghargai perjuangan para pejuang, maka di situ orang yang tidak berakhlak. Contoh kita ada. Kita ini kadang kurang belajar, ya. Sejarah-sejarah yang lain dianggap itu mah hal biasa. Padahal penting kita hargai. Adanya sejarah berarti adanya perjuangan, adanya ilmu buat kita. Lantas kita nggak menghormati perjuangan-perjuangan atau sejarah tersebut, maka di situ jangan dianggap kita orang yang melakukan perbuatan akhlak. Akhlak terhadap jin pun seperti tadi. Bahasanya kita lewat di mana-mana cepat angkar. Bahasa kan orang dulu, yut numpang lewat yut. Bukan berarti takut sama dia, akhlak. Kan prediksi orang, wah begitu takut. Bukan takut, akhlak. Karena di situ ada makhluk Allah yang tanpa dilihat dia ada. Makanya permisi, yut numpang lewat yut, itu akhlak. Yang nggak kelihatannya dihormatin, bagaimana yang kelihatan? Itulah salah bentuknya akhlak, salah satunya. Jangan merasa gue malu sempurna, lu nggak kelihatan, nggak dihargai. Nah, akhlaknya belum terbentuk di situ. Karena saya dari kecil didik akhlak. Terhadap makhluk apapun kita selalu menerapkan akhlak. Kalau sudah menerapkan akhlak, maka orang pun menilai kita akan timbul akhlak. Jadi baik dibalas baik, sopan dibalas sopan. Karena kita sudah ngedepankan duluan. Tidak usah harus mengintimidasi, lu harus sopan sama gua. Kita sendiri harus lebih sopan dulu kepada orang yang kita temui. Ya, itu banyak sekali sih masalah akhlak mah. Banyak. Kadang kita pun masih kurang berakhlak terhadap diri sendiri. Kadang kita ngucap kasar, kan akhlak. Ya. Iya. Pikiran negatif, hati negatif itu salah satu akhlak. Masih frontal, masih ego, itu kan berarti kita masih belum mencerminkan akhlak. Terhadap diri sendiri itu kita bentuk akhlak. Bahasa pikiran negatif itu kan salah satu kurang berakhlak. Kalau kita pikir positif, akhlak timbul, pikiran kita nyaman.
hati gelisah, hati nggak tenang, karena kita ngedepankan ngedepankan apa ya? Emosi. Ya kalau orang Betawi kan sendiri kalau ngomong ya. Maaf, bahasa kebun binatang dibawa semua. Ya, mereka nggak salah sebut-sebut. Ya kan apa? Itulah salah satu cerminan orang berakhlak. Maka ada peribahasa. Orang berilmu tidurnya adalah ibadah. Tidurnya ibadah. Orang berakhlak larinya. Dan orang berakhlak dan berilmu omongannya sabda. Omongannya ilmu. Itu kita contoh. Supaya kita ngucap keluar ilmu. Setelah kita ngucap ngasih arahan yang baik agar orang dengerinnya enak. Ya. Dan kita kan beda, tidurnya kita belum tentu dikatakan ibadah, ya. Iya. Karena kita belum mengerti tentang akhlak dan ucapan kita pun belum tentu dikatakan sabda. Bisa jadi ucapan kita bahasanya ya maaf dah, namanya manusia. Penuh kehilapan, tapi jangan berpikir manusiawi, tapi kita kan dikasih akal dan pikiran. Bagaimana supaya kita mencerminkan akhlak itu? Ya, mungkin ada pertanyaan? Ternyata penjabarannya ini cukup panjang banget ya, Mas. Panjang sekali. Dan ada di dalam berbagai aspek kehidupan. Berbagai aspek. Dari yang nyata maupun yang nggak kelihatan, maupun yang real atau enggak. Nah, pertanyaan pertama saya, nggak usah kita ngobrolin tentang akhlak ke orang lain dulu deh. Betul. Gimana sih caranya ngebentuk akhlak diri kita sendiri dulu? Itu poin-poinnya coba bisa di. Poin-poinnya membentuk akhlak diri sendiri. Kesatu, introspeksi selalu, review terus. Mata kita berkedip, kita review ngelihat apa tadi, ya. Pikiran kita review, mikirin apa tadi, ya. Hati kita merasakan apa tadi. Banyak sekali itu membentuk akhlak. Mungkin tanpa kita sadar kita berbuat ini itu. Kalau kita review maka akan kebentuk akhlak kedepannya, membina bahasa kita akan lebih sopan, lebih santun, agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar dihargai orang banyak. Sekarang bagaimana kita mau dihargai orang? Kita sendiri yang pertama udah nggak menghargai diri, yang kedua nggak menghargai orang. Bagaimana kita tercipta menjadi orang dihargai? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan mencari kesalahan, kekurangan, dan kelebihan orang lain. Karena kalau kita mencari kesalahan, kelebihan, kekurangan orang lain, padahal lebih banyak diri kita. Kita sudah mengintimidasi si begini, si B, si C begono begitu. Itu sudah salah satu tidak mencerminkan akhlak. Jadi untuk mencerminkan akhlak kita harus introspeksi. Bahasanya orang begono begini begitu, hak mereka. Yang penting kita tidak mengintimidasi mereka salah. Toh kembali walana amaluna walakum amalukum, amalanmu amalanmu, amalanku amalanku. Maka kita selalu merasa gua aja banyak salah, gua aja banyak kekurangan, ngapain gua ngomongin orang, ngapain gua selalu menyelidiki hidup orang, diri gua aja belum tentu benar. Nah, ke situ kesimpulannya. Banyak lagi contoh lagi. Akhlak untuk bersyukur. Akhlak bersyukur nih. Ini sering sekali kita lupakan. Sering. Sebesar apa syukurmu kepada Allah? Besar sih, Mang. Seperti apa contohnya syukur kalian kepada Allah? Ini salah satu akhlak. Syukur saya kepada Allah. Kalau saya sih yang saya lakuin ya, saya berterima kasih masih dikasih hidup sampai hari ini. Itu salah satu yang dominan. Iya, ada kan kita masih bisa bernapas apa segala macam. Iya. Indra? Ya diberi kesehatan aja, Bang. Iya. Bersyukurnya banyak yang kalian lupa. Apa kalian pernah bersyukur ganti baju? Ya Allah, terima kasih saya bisa pakai baju. Pernah bersyukur? Itu Pernah? belum itu. Luar pikiran saya rumah.
Itu kan akhlak. Oh, itu termasuk salah satu dari akhlak. Tanda terima kasih. Oke. Apa kalian pernah bersyukur? Nyisir. Rambut kita rapi. Pernah apakah kita bersyukur mata kita ngedip? Oh iya. Iya. Itu di luar kebiasaan manusia itu. Saya baru dengar ini. Akhlak salah satu. Semakin kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan sekecil apapun, itu terbentuknya akhlak. Karena berterima kasih. Dominan kita mayoritas orang awam, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, memberikan hamba kesehatan ya Allah, terima kasih ya Allah. Tapi nggak pernah bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya bisa ganti baju ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa pakai sendal ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata saya bisa mengedip. Akhlak. Itu akhlaknya paling dominan. Jarang kita sadari. Iya benar. Jarang. Nah di sini makanya bentuk akhlak kita nomor satu ya syukur nikmat dulu. Semakin kita mensyukur nikmat yang kita rasakan yang Allah kasih, itu akan terbentuk akhlak kita. Artinya di saat kita dikasih sama orang, kita berterima kasih sama dia, timbul kita banyak sopan sama orang. Dari situ dulu, dari syukur nikmat dulu untuk membentuk akhlak ke depannya. Oke. Ya. Mana? Terus Mang, saya mau nanya nih Mang, ciptaan Tuhan, kalau misalkan hewan sama makhluk yang kita nggak bisa kita lihat itu, dia mempunyai akhlak apa tidak? Mamang kupas yang ini dulu makhluk astral udah ya. Oke, siap. Ya. Kenapa Mamang bilang sama? Ya. Kan Mamang kemarin udah ngebuka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepadaku. Ya. Arti mereka sudah berakhlak. Ya. Akhlak. Karena mereka mengakui adanya Allah. Ciptakan oleh Allah. Itu merasa akhlak, bukan kesempurnaan ya. Kesempurnaan makhluk beda. Nanti mau sempurnaan mau buka lagi ke depannya. Itu terhadap makhluk Allah ciptaan dan tetap berakhlak. Binatang dia mah harus punya akhlak. Harus punya dia mah. Kalau punya akhlak ngapain sih makan sembarangan? Kebun-kebun orang di apa ya dimakanin. Ya seperti babi kan, babi hutan. Kan binatang harus punya akhlak. Ya kan segala pohon kacang, pohon apa ya habis, mengarahnya kagak. Makanya kalau kita seperti itu berarti kita apa namanya? Kalau kita makan harta orang segala macam apa namanya? Berarti kita nah di situ. Bang Indra ada pertanyaan lagi nggak? Contohnya makhluk gaib itu berakhlak tuh kayak gimana Mang? Contohnya? Maksudnya? Makhluk asal yang kita ngeliat itu contohnya tuh kalau berakhlak kayak gimana? Nah, tadi lanjut gimana? gimana? Akhlak. Jadi makhluk astral kayak gimana? Iya. Tadi kan udah jelas. Contohnya makhluk astral ya seperti jin dah. Lah sama dia juga zikir la ilaha illallah, sama dia juga sholat, sama dia juga ibadah yang benar-benar muslim. Dia dan beragama. Begitu mengedepankan akhlak. Karena tetap ajaran Rasulullah dipakai sama dia. Sama. Ini deh contohnya deh, maaf deh Bang Indra. Contoh makhluk yang berakhlak. Mungkin gua gambarinnya begini ya Bang. Ketika ada makhluk nih masuk ke badan manusia, kan dia pasti ini siapa, assalamualaikum, waalaikumsalam, dia kan jawab. Itu sih menurut gua salah satu inian akhlak. Akhlak. Menghormati jawab apa salam. Iya, soalnya kan dia kan mengucapkan salam juga kan. Iya kan salah satu akhlak. Kalau dia nggak ngucapin salam gimana Mang? Berarti dia nggak beragama. Berarti bukan jin Islam. Iya, bukan jin muslim. Sama manusia, ada yang berakhlak, ada yang kagak. Sama kan? Iya benar. Sama. Beda tipis. Beda-beda tipis. Emang itu emang udah kriteria hidup. Ada lagi Bang? Lagi. Nah sebenarnya itu dulu sih. Oke Bang, makasih penjelasannya, Iya. penjabarannya. Itu kan tadi kalau kita ngebahas dalam konteks akhlak emang. Nah tadi yang saya ingat ketika kita ngebahas akhlak, nomor satu itu kan kita harus bersyukur, ya kan, syukur nikmat. Iya. Ya kan? Nah menurut Mamang nih, saya pun juga di sini agak bingung. Salah satu cara yang kita lakukan
sebagai contoh kita itu bersyukur apa sih, Mang? Nerima apa adanya. Bersyukur nerima apa adanya. Dikasih bahasa, kita dikasih makan sama teri, ya udah terima. Oh, itu salah satu cara bersyukur. Tapi terima apa adanya. Enggak ngedumel. Enggak ngedumel, nikmatin. Enggak, saya kira ada penjelasan lain. iya, ada apa yang harus kita Udah cukup itu. Cukup itu ya. Kalau kita bahas yang lain-lain itu lain tentu keluar dalil, karena dalilnya banyak. Banyak, ada dalil doib, ada dalil soheh. Kalau ngebuka dalil, ntar ngerinya ada netizen, wah dalilnya doib tuh. Oh iya benar. Nah itu. Oke, berarti cara kita untuk bersyukur adalah menerima apa adanya. Apa adanya itu aja. Ikhlas. Syukur nikmat itu contohnya. Oke. Bang Indra, ada yang mau ditanya lagi nggak? Wah, di sini belum sih. Jadi sini untuk membentuk akhlak, ya. Yang pertama, jangan lihat kesalahan orang. Oke. Lihatlah kesalahan diri kita. Jangan melihat hal yang belum tentu pasti, sedangkan yang pasti kita abaikan. Kalau lihat kesalahan orang kan baru bahasa orang begono begini baru bahasa kabar burung. Iya. Kalau yang pasti kan diri kita. Wah, tadi gue sujud sama orang. Ah, tadi gue negatif pikiran gue. Itu yang pasti. Jadi jangan menilai keburukan, kekurangan serta kelebihan orang. Untuk membentuk akhlak selalu kita introspeksi, review apa yang kita alami dalam hidup kita. Maka di situ salah satu akan terbentuknya akhlak yang baik. Dan selanjutnya untuk membentuk akhlak yang lebih efektif, ya yang bilang tadi, syukur nikmat selalu. Apa adanya yang kita rasakan itulah milik kita, itulah hak kita. Jangan ngegerutu, jangan ngedumel. Kalau sudah ngegerutu ngedumel berarti kita kurang menerapkan akhlak, karena tidak adanya syukur. Makanya meronta, makanya hidup akan mendapat kesulitan terus kalau orang kurang bersyukur karena tidak mencerminkan akhlak. Yaitu moga semua konten ini menjadi pembelajaran agar kita ini benar-benar bisa menerapkan akhlak gitu. Karena kita masing-masing lagi belajar. Mamang juga sama belajar. Iya. Oke, Bang Indra, kira-kira ada sedikit pesan-pesan nggak buat teman-teman yang lagi nonton video ini, Bang? Ya, jadi lebih tahu sih tentang akhlak yang dibagiin sama Mamang. Jadi kita mesti bersyukur. Ya pokoknya bersyukur dalam kehidupan kita lah. Jadi saya jadi lebih tahu nih tentang akhlak ini. Tadi sih saya ya masih awam tentang akhlak itu apa. Jadi sampai sekarang ini ya saya tahu itu akhlak itu kayak gimana, mesti kayak gimana. Ya itu aja lah yang saya pikirin. Oke, makasih juga Bang Indra, makasih Mamang udah sempetin waktunya buat ngobrol bareng lagi sama saya di sini di tempat Mamang. Oke teman-teman, itu hasil obrolan kita hari ini, jadi tentang akhlak. Satu pesan gua, benar kata orang-orang zaman dahulu bahwa Allah nggak bakal merubah suatu kaum sampai kaum itu mau berubah dengan sendirinya ya, Mang. Betul. Jadi sebelum kita mau orang berbuat baik sama kita, ya alangkah baiknya kita duluan yang berbuat baik ke orang lain. Betul. Karena hasilnya nggak bakal mengkhianati ya. Pasti. Oke, gua Jo dan Mamang dan Bang Indra, kita semua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.